Puji Tuhan, kita boleh ada di tempat ini. Tuhan boleh menghantar kita untuk datang di rumah Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya sidang jemaat Tuhan yang hadir pada sore hari ini di ibadah yang kedua adalah orang-orang yang siap untuk menerima lawatan Tuhan. Amin. Tuhan, sebelum kita mulaikan ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Satu ungkapan rasa syukur yang kami mau sampaikan kepadamu ya Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama di ibadah raya yang kedua, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan oleh sebab itu kami mau terus mau menyenangkan hatimu, mau menyembah
Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, rindu menyatakan firman-Mu.
Oh, tidak ada Allah yang dapat kami tunjukkan selain Kau, Yesus. Ya Tuhan Allah yang berkuasa di dalam hidup ini.
pada sore hari ini. Mari naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Mari katakan setiap apa yang menjadi permohonan di hadapan Tuhan, setiap yang menjadi doa di dalam hidupmu. Terima kasih ya Bapa. Sungguh Kau besar Tuhan. Hanya Kau yang kami sembah.
Tuhan ada di tempat ini. Tuhan ada di setiap hati kita yang hadir di tempat ini. Amin. Puji Tuhan.
Saatnya kita akan masuk di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Engkau adalah kekuatan bagi setiap kehidupan kami Tuhan.
Terima kasih. Kami percaya setiap pujian penyembahan kami telah naik di hadapan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar bersama-sama terus menjadi kekuatan, menjadi dampak bagi setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah firman-Mu ini Tuhan bukan hanya sekedar lewat melalui pendengaran kami, tapi kamu mau praktekkan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi dia, Kau kuduskan dia, sucikan dia, agar setiap firman yang dia sampaikan Tuhan, itu memberikan atmosfer bagi kami untuk terus mengerti dan memahami tentang tujuan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya dan siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Saya percaya kita semua dalam keberkatan Tuhan. Amin. Tidak terasa penyertaan Tuhan begitu luar biasa bagi kehidupan saya dan saudara. Di bulan yang ketiga, Tuhan sudah menyertai kehidupan kita di sepanjang bulan kemarin. Dan saya percaya keberadaan kita hari ini bukan karena kebetulan. Amin. Semua sudah dalam rancangan Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah kehidupan kita terus kita mau bersyukur kepada Tuhan akan apa yang Tuhan kerjakan bagi saya dan saudara. Bersyukur kepada Tuhan, kita boleh jumpa lagi dalam pertemuan yang indah dan luar biasa. 2 minggu saya secara pribadi tidak hadir beribadah karena ada sesuatu dan lain hal. Dan ini adalah perjumpaan yang sangat bersukacita dan kita semua dalam keberkatan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, tema di bulan Maret ini kita akan masuk dalam sebuah tema yang bagi saya ini adalah tema yang luar biasa. Karena ini yang akan selalu menjadi tujuan kita sebagai umat manusia, yaitu kembali ke rumah Tuhan. Amin. 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 Siapa di sini yang rindu kembali ke rumah Tuhan? Puji Tuhan. Tentunya kita semua berharap akhir dari kehidupan kita akan kembali dan masuk dalam kerajaan sorga. Amin. Dan dalam proses ini ada berbagai macam hal yang akan kita lewati, yang akan kita jalani. Dan saya percaya bahwa kita semua tetap dalam perjuangan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Tentunya di bulan ini adalah bulan yang merupakan tema yang sangat indah bagi saya dan saudara, karena ini merupakan tujuan kita semua. Jadi yang perlu kita ketahui bersama bahwa kehidupan kita sebagai umat manusia tidak akan selamanya kita berada dalam dunia ini. Sewaktu kita menjalani kehidupan kita masih kuat, kita masih sehat, tentunya kita pakai kesempatan ini untuk terus melayani Tuhan. Karena sebuah kerinduan yang besar, kita akan bereuni nanti ketika kita ada dalam kerajaan sorga. Tentunya orang-orang yang pernah merasa kehilangan, orang-orang yang pernah merasa ditinggalkan, apalagi orang yang kekasih, orang yang kita cintai dipanggil oleh Tuhan, sebuah hal yang sangat berat akan kita lewati hari-hari tanpa orang yang kita sayangi. Tapi saya percaya kita akan terus berjuang sampai kita berjumpa kembali dengan mereka dalam keadaan yang kekal. Amin. Sebuah kisah perjalanan untuk kembali pulang. Ini kenapa tidak jadi lagi? Tadi pagi ini yang tidak jadi. Sekarang dia punya ini lagi yang tidak jadi. Ada apa gerangan?
Oke, saudara. Yohanes 14 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata begini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dalam kehidupan kita, kita bukan selamanya ada di dunia ini seperti yang saya katakan tadi. Ketika Yesus naik ke sorga, dia menyampaikan sebuah pesan yang penting kepada para murid-murid pada waktu itu untuk meyakinkan mereka bahwa ada tempat yang Tuhan sudah sediakan. Tentunya dalam hal ini yang perlu menjadi semangat dalam kehidupan kita, hanya Yesus yang berasal dari sorga. Waktu dia datang ke dalam dunia ini dan waktu dia kembali, hanya dia yang tahu jalan untuk kembali pulang ke rumah Bapa yang ada di sorga. Amin. Mungkin dalam kebanyakan orang menganggap bahwa sebuah pengejaran kepada agamanya, kepada Tuhan, dia menganggap sebuah perbuatan baik akan membawa dia ke sorga. Tapi bersyukur kita sebagai orang percaya bahwa Kristus yang berasal dari sorga, dia datang ke dalam dunia dan dia berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Tentunya ini menjadi sebuah semangat kita untuk melayani Tuhan. Bahwa waktu kita kembali ke sorga, waktu kita dicap sebagai anak-anak Kristus, kita punya tempat di sorga. Amin. Apakah Bapak Ibu yakin? Saya lihat Bapak Ibu kurang bersemangat malam hari ini. Kita harus punya semangat untuk kita kembali ke rumah. Karena sebuah perjalanan pulang akan selalu menggairahkan, akan selalu membuat kita bersemangat. Saya beri contoh, kalau kita lagi liburan, waktu kita lihat tanggal merah di kalender, oh ada tanggal merah sedemikian lamanya, kita sudah mengatur schedule, kita mau pulang ke kampung dan lain sebagainya. Itu merupakan sebuah semangat. Kita mau ketemu dengan keluarga, kita mau jumpa dengan teman-teman kita. Tentunya ini juga yang harus menjadi semangat kita waktu kita kembali ke tempat yang kekal. Saya mau bilang kepada kita semua, tempat kita bukan ada di dunia ini, tapi kita akan beranjak berangkat ke sorga, dan kita akan bertemu semua di sana dalam keadaan tubuh kemuliaan. Amin. Itulah sebabnya kita harus bersemangat untuk mengerjakan rancangan Tuhan, mengerjakan tujuan Allah dalam hidup kita. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, tapi saya percaya jangan itu mematahkan semangat kita untuk kita terus mengerjakan karya keselamatan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Pulang kita harus dengan sebuah kebanggaan. Waktu kita kembali ke sorga, kita harus dengan kemenangan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup saya dan saudara. Coba Bapak Ibu bayangkan waktu engkau berada dalam gerbang sorga, Kristus menyambut engkau dan dia akan memakaikan mahkota kemuliaan bagi. Kenapa? Karena engkau sudah berjuang habis-habisan waktu engkau berada dalam dunia ini. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan punya tujuan dalam hidupmu. Tuhan mau mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidupmu. Kita berada di dunia ini bukan kebetulan Bapak Ibu. Dia merancang hidupmu untuk dapat mengerjakan tujuannya dalam kehidupanmu. Dia merancang kehidupanmu. Dia membuat hidupmu hari ini. Dia mulai mengangkat engkau karena ada tujuan Tuhan dalam hidupmu. Jangan engkau anggap pencapaianmu hari ini itu karena kesuksesanmu, itu karena kepintaranmu, itu karena lobby-lobbymu. Saya mau bilang itu tidak benar. Waktu Tuhan angkat engkau, ada tujuan Tuhan di sana. Waktu Tuhan promosikan engkau, ada tujuan Tuhan di sana. Waktu Tuhan bawa engkau ke Morowali, ada tujuan Allah yang mau untuk engkau kerjakan dalam kehidupanmu. Amin. Dengan sebuah kemenangan, dengan tugas yang sudah selesai, kita akan kembali kepada Tuhan. Seperti yang saya bilang tadi, saya waktu catat, waktu belajar tentang khotbah ini, saya mulai merangkai dan saya mulai merenungkan. Kalau saya yang duluan pulang, kalau saya yang duluan kembali, kalau saya yang duluan dipanggil Tuhan, bagaimana dengan jemaat Cornerstone? Saya pun bergumul dan berkecamuk di hati saya. Yang ada di pemikiran saya, apakah saya akan masuk surga?
Karena apa yang saya kerjakan hari ini, saya anggap itu belum ada apa-apanya. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus mengerjakan apa yang menjadi maunya Tuhan. Tentunya dengan sebuah tugas dan tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Salah satu yang harus kita selesaikan ketika kita ada dalam dunia ini, kita harus menjadi berkat bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Amin. Amin. Sebuah kesimpulan, kita harus bisa menjadi penginjil bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan. Seperti mungkin ada yang berkata begini, oh saya kan bukan pendeta. Kita menginjil seperti Yusuf dan Daniel lakukan. Waktu mereka ada dalam ruang lingkup pekerjaan, mereka jadi berkat di sana. Sampai ada yang bilang, sampai di dalam kebenaran firman Tuhan dibilang begini, semua orang yang ada di kerajaan ini harus menyembah Allah yang disembah oleh Daniel. Kalau ini sampai terjadi dalam ruang lingkup pekerjaan, saya beri contoh mungkin begini. Kalau di ruang lingkup Bapak Isnimrod, waktu dia mencerminkan Kristus dalam hidupnya, terus dia punya bos dari Jakarta telepon bilang begini, semua orang yang ada di cabang Mahodopi harus menyembah seperti Is menyembah Tuhan Yesus. Waktu Is menyembah Tuhan Yesus, semua orang yang ada di kantor sana harus menyembah Tuhan yang Is juga sembah. Ini merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa. Kenapa? Karena waktu Isnimrod berada dalam sebuah pekerjaannya, dia boleh mencerminkan Kristus dalam hidupnya. Mungkin Bapak Ibu berkata begini, sungguh berat kalau saya mau menginjil, sungguh berat kalau saya mau menyampaikan tentang Yesus. Saya mau bilang, semua tidak berat asalkan engkau punya keinginan untuk menyampaikan kabar baik bagi orang yang belum kenal Tuhan. Amin. Sekali lagi saya mau bilang, ada rancangan dan tujuan Tuhan waktu Tuhan tempatkan kita berada di tanah Morowali. Sebuah penginjilan yang dilakukan oleh Paulus di Filipi. Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Ewa boleh baca? Kisah Rasul pasal 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Kisah Rasul 16 ayat 13 sampai 18. Paulus di Filipi. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur ke sungai dan menemukan tempat sembahyang yang Yahudi yang sudah kami juga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Salah seorang perempuan yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia berasal dari kota Tiatira dan ia seorang penjual kain ungu yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama seisi rumahnya, ia mengajar kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang budak perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, orang-orang ini hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Hal itu dilakukannya selama beberapa hari. Namun ketika Paulus sudah tidak tahan lagi, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, dalam nama Yesus Kristus kuperintahkan engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Puji Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Penginjilan di Filipi yang dikerjakan oleh Paulus yang disertai oleh Roh Allah. Saya sangat punya kerinduan yang besar bahwa penginjilan di tanah Bungku ini akan berjalan dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Tentunya yang menjadi pelaku dan yang menjadi orang-orang yang menginjil adalah kita semua yang hadir pada malam hari ini. Tentunya dengan kuasa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, kita akan memenangkan jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan dulu.
ini bukan hanya kerinduan kami, tetapi biarlah ini menjadi sebuah kerinduan bersama untuk seluruh jemaat Cornerstone. Mari kita lihat latar belakang dari pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jadi yang pertama, Paulus memulai pelayanannya di Filipi dengan mencari tempat ibadah Yahudi berupa rumah doa. Jadi pada waktu itu Paulus ketika dia berada di Filipi, dia sementara berjalan dan menelusuri mencari tempat ibadah untuk di mana dia melakukan sebuah ibadah di sana. Dan orang Yahudi di perantauan ternyata mereka memiliki sinagoge yang berfungsi seperti gereja di zaman kita sekarang. Tetapi perhatikan, jika orang Yahudi di sebuah kota itu tidak banyak atau jumlah mereka sedikit, maka mereka hanya akan membangun sebuah yang bernama rumah doa. Perhatikan, kalau dalam kondisi jemaat mereka atau orang yang datang beribadah itu jumlahnya banyak, mereka akan membuat sebuah bangunan yang agak cukup besar. Tetapi kalau sekiranya hanya sedikit, mereka hanya akan membangun sebuah rumah doa. Jadi itulah sebabnya Paulus menelusuri sungai hingga menemukan sebuah rumah doa. Dalam perjalanannya, dalam penginjilannya, ketika mereka sementara menelusuri orang-orang yang ada di Filipi dan menyampaikan kabar baik di sana, mereka mempertobatkan perempuan yang bernama Lydia. Jadi mereka berdiskusi dengan perempuan-perempuan yang ada di tempat itu dan memenangkan seorang yang bernama Lydia. Setelah mereka mengenal agama Yahudi, mereka akan dengan mudah menjelaskan Mesias dalam ajaran Yahudi. Tentunya waktu Tuhan utus kita dan ada orang yang bisa dimenangkan di sana, ini merupakan kabar sukacita yang besar. Ini yang menjadi tolak ukur dari Paulus. Waktu dia menjalani perjalanan pelayanannya di Filipi, dia menemukan seorang perempuan penjual kain ungu. Ternyata kain berwarna ungu sangat mahal harganya ketika berada di Filipi pada waktu itu. Ungu ini menggambarkan sebuah warna raja. Jadi seorang perempuan yang bernama Lydia, saya boleh pastikan dia adalah seorang yang terpelajar dan cukup terhormat karena dia cukup punya banyak uang pada waktu itu. Lydia dibaptis dan menjadi orang Kristen pertama kali di Filipi. Perhatikan dalam hal ini, waktu Paulus pergi menginjil, waktu Paulus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhanlah yang membukakan hati orang tersebut sehingga dia mau bertobat. Saya mau berkata kepada kita semua, jikalau Cornerstone di tahun 2024 ini mempunyai sebuah visi untuk mengerjakan amanat agung di tahun 2024, saya mau bilang kepada kita semua, apa yang ada dalam kehidupanmu, engkau harus percaya dan imani ada kuasa dalam setiap kehidupanmu. Waktu engkau memperkatakan kebenaran firman, ada kuasa di sana. Waktu engkau mendoakan orang yang sakit, ada kuasa di sana. Tentunya waktu engkau pergi menginjil, memberitakan firman, menyampaikan kabar baik, pasti engkau sementara disertai dengan kuasa Roh Kudus. Ini yang didapati, yang dikerjakan oleh Paulus. Tetapi yang saya mau katakan kepada kita pada malam hari ini, apa yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, seharusnya dan sudah sepatutnya benar-benar kita harus mengerjakannya. Kenapa? Karena kalau kita mau kembali ke sorga, waktu Tuhan memanggil kita pulang, tentunya kita akan menyelesaikan dengan sebuah yang namanya kemenangan. Amin. Selama engkau hidup, selama kita ada dalam dunia ini, selagi hari siang, marilah kita akan terus dapat mengerjakan tujuan Allah dalam kehidupan kita. Amin. Ayat 16 berkata begini, pada suatu kali ketika kamu pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung, dan tenungan-tenungan tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Apakah perjalanan Paulus, perjalanan penginjilan Paulus selama dia ada di Filipi itu baik-baik saja? Tentunya ada persoalan, ada masalah, ada rintangan yang seringkali dia hadapi. Salah satu yang dia hadapi adalah dia bertemu dengan orang yang pintar. Kalau di sini roh tenung itu seperti orang yang bisa meramal, yang bisa membaca masa depan dan lain sebagainya.
Ketika Paulus dengan rutin mengajar dan memberitakan Injil di rumah doa itu, perhatikan, setan mulai mengganggu pelayanan mereka dengan membuat keributan terus menerus. Apa itu tenung? Nah, ternyata secara umum tenung mencakup segala macam cara memperoleh pengetahuan rahasia, khususnya tentang peristiwa-peristiwa di masa depan melalui bantuan kekuatan supernatural. Seringkali sebagai orang Kristen, apalagi sebagai seorang pendeta, yang menjadi tantangan terberat ketika seorang hamba Tuhan atau pendeta berdoa kepada orang yang sakit dan orang sakit itu tidak sembuh. Ini menjadi sebuah tantangan yang besar. Kenapa? Karena mereka yang didoakan ketika mereka tidak alami kesembuhan, mereka akan mencari orang-orang pintar yang katanya mereka pintar. Orang-orang yang bisa dapat menyembuhkan mereka dengan berbagai macam cara, seperti yang dikatakan di sini, melalui bantuan kekuatan supernatural. Ini yang dialami, yang dihadapi oleh Paulus pada waktu itu. Ternyata peramal itu sudah ada di zaman Paulus. Ternyata roh tenung itu sudah ada di zaman rasul-rasul pada waktu itu. Apakah ini menjadi tantangan kita di masa sekarang? Saya boleh katakan iya. Kenapa? Karena masih banyak orang percaya, masih banyak orang Kristen yang pergi ke dukun untuk mencari sebuah kesembuhan. Saya mau bilang, kalau ada di tempat ini, bertobat. Karena tidak ada roh yang lebih besar selain roh Allah. Amin. Ada banyak orang yang percaya Kristus, tapi masih percaya akan hal-hal seperti itu. Mereka datang ke ibadah, tetapi tidak melepaskan opo-opo. Mereka datang cari Tuhan, tapi tidak pernah melepaskan yang namanya magic. Mereka masih simpan. Katanya Ungke, ini Oma ada kase. Ungke mau pergi merantau, Oma bilang mesti pegang supaya ada ngadepin kekuatan di sana. Saya mau bilang, tidak ada kekuatan yang lebih besar selain kekuatan Tuhan. Kalau ada di tempat ini, bertobat. Boleh lihat samping kiri kanan? Tidak ada ya? Aman ya? Kita lanjut kalau aman. Ini kalau tidak aman, mau berdoa agung di malam. Tenung dalam Alkitab. Dalam Yeskiel 21 ayat ke-21 ada dua tenungan di sana. Tenung tongkat yang DP bahasa gaul dibilang begini, rhabdomanti. Saya tidak mau membahas ini. Sebenarnya ada dia punya ulasan ini, tapi bagi saya ini tidak penting. Dan yang kedua, tenung dalam Alkitab yang masih tercatat dalam Yeskiel 21 ayat 21, tenung menilik hati atau hepatoskopi. Tenung yang ketiga, menanya arwah, nekromanti, 1 Samuel 15 ayat 23. Yang keempat, ramalan bintang, astrologi, Yesaya 47 ayat 13-15. Dan tenung air, hidromanti. Pernah Bapak Ibu dengar atau anak-anak muda tentang apa itu nama? Zodiak. Ingat zodiak apa ya? Pisces. Berarti cocok dengan kita. Soalnya dicatat di sini Pisces itu cocok dengan Libra. Kong DP warna kesukaan juga sama. Jangan-jangan so ini kita pejodoh. Pernah begitu? Nah, ini sebanyak yang tertawa ini. Berarti banyak pelaku di sini. Apalagi dulu waktu zaman SMA ada buku majalah aneka dulu saya ingat. Kalau so beli itu, yang mesti dibuka duluan itu zodiak. Dilihat apa yang akan terjadi di bulan ini. Betul ya? Betul atau tidak? Betul ya? Dia ternyata kamu akan mengalami sial di minggu yang kedua. Astaga. Maka dia tidak akan keluar rumah karena zodiak berkata dia akan sial. Tetapi kalau dia berkata, kamu akan beruntung nanti, akan mengalami sebuah keberuntungan yang besar dan lain sebagainya. Dia akan imani. Benar. Saya akan mengalami sebuah keuntungan di minggu yang kedua. Bos, omong kosong semua itu. Enak betul. Atau mungkin pernah kita mendengar, atau mungkin kita pernah jadi pelaku masuk bertobat ya. Pergi di dukun, dilihat di air. Aduh, Pak, kita cincin yang 10 gram itu ada hilang.
Kita curiga itu tante yang pencuri. Mari kita takut dong. Makanya kita datang kemari, kita mau lihat, coba akan dulu. Mulai dia. Atau mungkin ada yang datang sakit, mulai dibawa kumur akang air, bisa bermobil. Atau mungkin dibawa pulang air. Oh ini nanti minum 2 hari 1 kali minum, pasti mau sembuh. Bos, bertobat. Nyanda betul semua itu. Kalau ada orang pintar, dia pada orang miskin. Ada juga bilang, oh saya mau cari kaya, mau pergi sama orang pintar. Suruh dia dulu. Kali ada soe setahu kita ini. Kalau itu tapi anak setahu soe. Pulang setengah malam, bangun setengah hari. So dia tuh itu soe setahu. Nah itu dia. Omong kosong kamu itu. Kalau memang dia bisa kaya, kenapa dia tetap miskin kan? Jadi tenung yang di dalam Alkitab semua itu tidak benar. Dan itu dipakai iblis untuk mensejajarkan kuasa dengan Allah. Makanya saya bilang tadi, ini menjadi sebuah tantangan bagi kita sebagai orang Kristen. Kalau mungkin ada keluarga kita yang lebih percaya akan hal-hal itu, saya mau bilang, engkau harus jadi saksi di tengah-tengah mereka. Engkau harus berani memperkenalkan Kristus. Engkau harus berani menceritakan kuasa Kristus. Engkau harus berani berdoa bagi mereka. Amin. Karena ada kuasa dalam hidupmu. Pengembala, aduh itu pengennya so sapi ini datang dulu. Apa yang ada dalam kehidupan kita hari ini waktu kita percaya kepada Kristus, kuasa itu ada juga dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Perhatikan, semua praktik tenung dalam bentuk apapun itu adalah sebuah kebohongan. Jadi jangan kita mau dikala oleh hal-hal seperti ini. Mungkin waktu kita kembali ke kampung, waktu kita pulang ke kampung halaman, kita mulai tahu, oh ini tante ini pernah dulu begini dan lain sebagainya. Sama dengan cerita waktu kami pergi berangkat pelayanan, kami ada di sebuah tempat di rumah yang katanya itu orang itu dukun sakti. Maka dia bilang dia belum lama ini dia pernah ada santet orang dan orang itu mati. Orang makan di situ, orang minum DPT, orang makan DP cookie sampai semua habis. Nah, sampai hari ini juga orang tetap sehat. Saya mau bilang, tidak ada kuasa yang hebat selain kuasa Tuhan. Asalkan kita tidak percaya akan hal-hal itu. Paulus mendapatkan sebuah sebuah perjalanan pelayanan yang luar biasa pada waktu itu. Dia diganggu oleh roh-roh tenung seperti ini. Sebuah kebohongan yang mencari penghasilan besar. Ketika kita pergi untuk dapat disembuhkan yang katanya kepada orang-orang pintar, mungkin kita akan sembuh. Tapi saya mau bilang kepada kita bahwa kesembuhan itu tidak benar-benar akan menyembuhkan engkau. Biasanya roh-roh seperti ini itu mencari sebuah tumbal. Mungkin engkau sembuh hari ini, tapi di kemudian hari ada sesuatu yang akan dia renggut dari hidupmu. Mungkin engkau sembuh hari ini, tapi besok-besok hari ada sesuatu yang akan dia ambil dari hidupmu. Saya mau bilang, iblis pun bisa membuat mujizat, tetapi ada sebuah hal yang akan dia ambil dari kehidupan kita. Saya mau berkata kepada kita, waktu engkau sakit, jangan lari ke mereka, tapi datang di bawah kaki Tuhan, berdoa, minta sama Tuhan, biar dia sembuhkan kita. Zaman sekarang, masa orang masih percaya yang kayak begini? Tapi itulah keadaannya sekarang. Mereka membuat sebuah kebohongan, membuat sebuah kata-kata yang manis untuk dapat sebuah penghasilan yang besar pada waktu itu. Ayat 16 perhatikan. Pada suatu kali kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenung-tenungannya tuan-tuan yang memperoleh penghasilan besar. Saat ini banyak hal yang dilakukan paranormal, peramal, hanyalah tipuan dalam menghasilkan uang. Perhatikan, perempuan itu telah dikuasai setan dengan begitu dahsyat. Dia mempunyai banyak pelanggan yang mencari petunjuk dan ramalan serta nasihat untuk apapun, sehingga dia mendapat penghasilan besar dari kuasa setan yang menjeratnya. Mungkin ada anak muda yang ada di kampung yang ada di sini, karena sudah ada kawin-kawin,
jodoh belum ada, bahkan belum nampak sedikit pun belum ada. Besok puasa belum ada jawaban. Dia tanya gembala, cuma disuruh berdoa. Dia datang ibadah, baru belum ada juga. Sampai sebuah kesimpulan dia bilang begini, saya mau tanya sama itu nenek di kampung. Saya tahu nenek bilang itu cewek setelah kita jodoh. Hanya ada di sini. Anak-anak muda, amin. Tetap bersabar, amin. Jodoh itu Tuhan sudah atur sama. Jadi janganlah mencari sebuah jalan pintas untuk mendapat sebuah pencerahan. Kemungkinan kau sudah dapat jawaban dalam doa. Oh, so dia ini Tuhan. Mungkin Tuhan untuk meyakinkan apa kata Tuhan akan diyakinkan dengan apa kata paranormal. Dia tinggi ke sana. Dia bertanya tentang jodohnya ke sana. Jadi saya berharap tidak ada di anak-anak muda Cornerstone. Amin. Jodoh semua Tuhan sudah. Tenang saja. Ini cuma perlu taat, berdoa, minta terus pagi. Kalau yang datang juga yang dapat apa? Ya, kan lagi tren sekarang kalau tidak menikah, yang penting karir. Jodoh itu urusan Tuhan. Nanti Tuhan yang atur. Ada jomblo boleh bilang amin. Ya, pura-pura mau jomblo ini. Ayat 17 berkata begini. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berkata, katanya, perhatikan, seorang yang dirasuki oleh roh jahat, seorang yang dirasuki oleh kuasa kegelapan, dia bilang begini, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Ada sebuah hal yang menarik, ternyata orang yang dirasuki oleh roh jahat pun bisa mengakui akan kedahsyatan Tuhan. Dia bilang ini, orang-orang ini adalah hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Waktu saya baca dan dengar kebenaran firman Tuhan ini, ada sebuah hal yang mengganggu di kehidupan saya. Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi, waktu ada kuasa dalam hidup kita, waktu kita melayani Tuhan, kita mulai berjalan dan orang mulai memperhatikan kita. Tentunya ada sebuah resiko ketika kita mau mengerjakan amanat agung Allah. Perhatikan, ketika Paulus ada di Filipi pada waktu itu, ternyata roh tenung atau perempuan ini dia sudah seringkali berteriak. Perhatikan, wanita itu terus saja mengikuti Paulus. Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Wanita itu terus saja mengikuti Paulus dan kami sambil berteriak-teriak. Berarti waktu dia ikut Paulus, dia bukan hanya bilang begini, orang-orang ini adalah hamba Allah, bukan. Tetapi dia berteriak. Kenapa? Supaya orang yang ada di Filipi pada waktu itu mendengar. Sehingga Paulus dan teman-teman boleh menjadi sasaran orang-orang pada waktu itu untuk dianiaya. Perhatikan, ini cara setan untuk dapat menjatuhkan hamba-hamba Tuhan. Dia ikut mereka dari belakang. Dia berteriak, "Hei, ini orang ini adalah hamba-hamba Allah yang maha tinggi." Saya mau bilang kepada kita semua, mungkin pada suatu saat nanti Cornerstone akan menjadi sorotan. Mungkin ketika Kevin nanti pergi ke taman dan dia menyampaikan tentang Tuhan di sana. Waktu ada mungkin orang mau kemana, dia doakan orang sana, dia doa, orang sembuh. Dan Kevin mulai viral di mana-mana. Mulai dicari tahu ini orang dari mana dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya ketahuan, ternyata Kevin berjemaat di Cornerstone dan dia beribadah di tempat ini. Dan pada akhirnya orang akan mencari tahu komunitas Kevin seperti apa, siapa gembalanya, dan di mana tempat dia bertumbuh. Ini merupakan sebuah hal yang harus kita sangat hati-hati. Tentunya ini tidak bisa dihindari. Ketika kita nanti turun ke pelayanan, turun menginjil, menyampaikan firman kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Kalau sekiranya engkau dikenal oleh banyak orang, biarlah itu keluar dari mulut mereka. Kenapa? Karena ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak pelayan-pelayan Tuhan yang cari top lewat media sosial.
Pelayanan di sini foto posting. Pelayanan di sini foto posting. Jadi saya belajar banyak dari ayat ini. Bayangkan seorang perempuan yang dirasuki oleh roh jahat, dia mengakui dari mulutnya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Tentunya biarlah pengakuan ini keluar dari orang lain yang mengakui bahwa ada roh Allah dalam hidup kita. Amin. Biarlah dari pengakuan dari mulut orang lain yang mengakui bahwa engkau punya kuasa dalam hidupmu. Dan dia bilang begini, mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Misi kita bukan untuk menjadi terkenal. Amin. Waktu engkau mengerjakan perintah Allah, waktu engkau mengerjakan tujuan Allah, tujuan kita bukan supaya kita jadi terkenal. Waktu kita jadi terkenal akan banyak fokus yang berubah. Waktu kita mencari sebuah ketenaran akan banyak fokus yang berubah. Misi kita bukan untuk dipuji. Karena hanya orang yang makan puji yang suka dipuji. Jadi waktu ada kuasa Tuhan dalam hidupmu, biar orang lain yang memuji engkau. Dan engkau akan berkata, biarlah hormat kemuliaan saya kembalikan kepada Tuhan. Amin. Tentunya akan banyak gangguan nanti Bapak Ibu. Tetapi kalau kita mau kembali lagi kepada judul tadi, kalau kita mau kembali ke rumah Bapa yang di surga, waktu kita akan mengerjakan karya keselamatan Allah, sekalipun banyak gangguan, sekalipun banyak kerintangan, kita akan tetap berkata, saya akan tetap fokus untuk menyampaikan Kristus bagi mereka yang belum kenal Tuhan. Amin. Ini yang dialami oleh Paulus. Akan banyak gangguan. Engkau akan terkenal karena Injil. Karena terkenal engkau akan mulai diperhatikan. Dan dengan perhatian itu akan banyak tanggapan orang. Dan tanggapan yang dihasilkan, ada tanggapan positif dan ada tanggapan negatif. Dan dari semua tanggapan itu akan ada yang namanya sebuah resiko. Seperti khotbah tadi pagi, seorang penakut itu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Penakut dalam arti ini adalah orang yang takut ketika persoalan dan masalah datang menghampiri dia. Dan akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Saya mau bilang, ikut Tuhan itu akan selalu menyenangkan, sekalipun dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Ikut Tuhan akan selalu diberkati, sekalipun mungkin ada dalam sebuah kondisi kita tidak merasakan berkat tersebut. Ikut Tuhan itu sangat luar biasa, sekalipun mungkin kita belum alami hal yang luar biasa. Tapi saya mau berkata kepada kita semua, biar orang lain yang akan mengakui bahwa ada Kristus dalam kehidupan, tentunya berarti ini menggambarkan orang sudah bisa menilai kehidupan kita, karena kita sudah jadi berkat bagi kehidupan mereka. Amin. Saya mau bilang kepada kita semua pada malam hari ini, biarlah kita akan terus mengerjakan karya keselamatan yang Tuhan tugaskan bagi saya dan saudara. Ayat yang terakhir, perhatikan, kita datang kepada mereka, kepada yang belum mengenal Tuhan, kepada kelompok yang belum mendengar Injil, kepada orang yang tidak percaya kepada Kristus. Kita datang kepada mereka sebagai utusan Allah. Dan pesan yang kita harus bawa, yang harus kita sampaikan, itu juga harus berasal dari Tuhan. Dan kita melayani tujuan Tuhan serta kepentingan kerajaan Allah. Jadi saya mau berkata kepada kita semua, sekali lagi saya mau tekankan, biarlah engkau terus mengerjakan misi Allah dalam kehidupanmu. Ayat yang terakhir, ayat 18. Pemain musik boleh maju ke depan. Perhatikan, waktu perempuan itu mulai mengganggu Paulus dan teman-teman pada waktu itu, waktu dia mulai berkata orang ini adalah hamba-hamba Allah, dia akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan sebagainya. Dia bilang begini, hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Saya mau bilang, sebagai utusan Allah, ada otoritas Allah dalam hidup.
Sebagai utusan Allah, ada kuasa Tuhan dalam kehidupan. Jadi saya mau bilang, dalam perkataanmu itu ada kuasa. Dalam perbuatanmu itu ada kuasa. Jadi jangan main-main. Waktu ada otoritas Allah yang Tuhan taruh dalam hidupmu, waktu ada kuasa yang Tuhan taruh dalam hidupmu, engkau pakai itu untuk dapat memenangkan orang di luar sana. Untuk kita mau bisa kembali ke rumah yang kekal, ada hal-hal yang harus kita kerjakan dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Mungkin engkau berkata, saya menyesal jadi orang Kristen. Kenapa saya harus jadi orang Kristen? Semakin saya dekat dengan Tuhan, kenapa persoalan semakin banyak? Semakin saya intim dengan Tuhan, kenapa orang-orang yang dikasihi Tuhan ambil? Kenapa Tuhan? Kenapa dan kenapa? Saya mau bilang, tidak ada rancangan yang jahat yang Tuhan rancangkan dalam hidup. Ketika ada sesuatu yang Tuhan ambil dari hidupmu, Dia mau supaya kau kembali fokus kepadanya. Waktu ada sesuatu yang Tuhan ambil dari hidupmu, Dia mau biar engkau kembalikan palinganmu kepada Tuhan. Kalau ada sesuatu hal yang mungkin itu mengganggu kenyamananmu, Tuhan mau ingatkan, hei orang-orang percaya, tidak ada ketenangan di luar Kristus. Sebab hanya dekat Allah saja kita akan merasa tenang. Amin. Saya mau bilang kepada kita semua yang hadir malam hari ini, teruslah kerjakan keselamatan itu sampai Tuhan memanggil kita kembali dan kita akan masuk dalam kerajaan sorga yang kekal. Mari kita tutup mata jasmani kita. Kita persiapkan tanah hati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus pada malam hari ini. Tidak ada sebuah penyesalan dalam hidup kita waktu kita mengiring Tuhan. Tidak ada penyesalan dalam hidup kita ketika kita dekat dengan Tuhan. Tidak ada penyesalan dalam hidup kita ketika kita memberi diri kita untuk Tuhan. Saya mau bilang kepada kita semua, apa yang kau kerjakan itu tidak pernah sia-sia. Semua Tuhan perhitungkan, semua Tuhan catat, agar waktu Dia memanggil kita kembali, Dia akan menganugerahkan mahkota kehidupan bagi saya dan saudara. Ini yang harus menjadi tujuan dalam hidup kita, untuk terus mengerjakan tujuan Allah dalam hidup kita. Amin. Mengiring Yesus sepanjang hidupku, melewati lembah air mata, ku saksikan
akan ada resiko di sana. Kenyamananmu akan diganggu. Apa yang kau rasa nyaman hari ini, waktu kau mau iring Yesus, ini akan seringkali dipertaruhkan. Mungkin sampai hari ini kau berkata masa depanku belum pasti, Tuhan. Mungkin sampai hari ini kau berkata persoalanku belum selesai, Tuhan. Mungkin sampai hari ini kau berkata Tuhan belum menolong saya. Saya belum lihat mujizat. Saya belum alami pertolongan. Jadi saya mau bilang, mengiring Kristus itu tetap harus menjadi keputusan. Karena waktu engkau tetap taat, karena waktu engkau tetap sabar mengerjakannya, ada mahkota kemuliaan yang menanti di depanmu. Mungkin ada banyak hal yang akan engkau pertaruhkan dalam hidupmu. Mungkin ada orang-orang yang engkau sayangi. Mungkin karirmu, mungkin keluargamu, mungkin keuanganmu, itu akan engkau pertaruhkan. Tapi saya mau tegaskan malam hari ini, asal itu bukan Kristus yang pergi dari hidupmu, tetap jalanilah proses ini. Dan jangan engkau menyesal mengiring Kristus. Karena ada mahkota kehidupan, karena rumah yang kekal Tuhan siapkan bagi saya dan saudara, bagi orang-orang yang mengerjakan karya keselamatan, bagi orang-orang yang taat, bagi orang-orang yang sabar menanggung penderitaan. Tuhan akan gantikan itu dengan mahkota kemuliaan. Dan pada waktu kita kembali pulang ke rumah yang kekal, kita akan disambut oleh Allah. Dan biar itu yang harus terus menjadi tujuan dalam kehidupan. Bapa yang baik, kami akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Kami mohon ampun untuk semua salah kami. Kami mohon ampun untuk semua dosa kami. Kami mohon ampun untuk semua pelanggaran kami, perkataan kami, pikiran kami, perasaan kami, hati kami. Seringkali tidak menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Ada banyak hal yang sudah kami buat di sepanjang bulan 2 kemarin, Tuhan. Ada banyak hal yang menyakiti hati-Mu, ya Bapa. Tapi kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami boleh melihat dan mengalami pertolongan Tuhan. Sebuah ungkapan syukur kami kepadamu, Tuhan, akan kebaikan dan kemurahan-Mu yang besar, ya Bapa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus, layakan hidup kami, sucikan hidup kami, Tuhan. Biar kami boleh berkenan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Agar ketika kami makan roti ini dan minum cawan ini, tidak menjadi kutuk bagi hidup kami, tapi boleh mendatangkan berkat dan sukacita yang besar dalam hidup kami. Itulah sebabnya hamba memberkati meja perjamuan yang ada di depan kami, Tuhan. Dan kami percaya Bapa yang baik, jika kami sehidangan bersama akan mendatangkan sukacita dan kekuatan yang luar biasa bagi kehidupan kami. Dan hamba berdoa bagi pelayan perjamuan asa yang kudus, biar kelayakan Engkau anugerahkan bagi kehidupan kami semua, ya Bapa. Dan kami percaya setiap kami yang bertugas maupun kami akan mengambil perjamuan asa yang kudus, kami dalam keberkatan. Kami percaya roti yang akan kami makan bukan lagi roti yang biasa, dan cawan yang kami minum bukan lagi air anggur yang biasa, melainkan tubuh Kristus dan darah Kristus yang sudah tercurah bagi kehidupan kami, melambangkan sebuah anugerah Tuhan yang besar yang boleh terus kami alami dalam kehidupan kami. Kami akan sehidangan bersama di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan kananmu. Dengarkan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar pada malam hari ini, Tuhan. Akan terus mengingatkan kami untuk terus kami dapat mengerjakan karya keselamatan ini, ya Bapa, dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami, Tuhan. Biar kami boleh menjadi saksi dan teladan, agar orang lain boleh melihat Kristus dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya biar Roh Allah akan terus mengingatkan kami, akan terus menganugerahkan kami kuasa demi kuasa, agar ketika kami berdoa bagi orang yang sakit, mereka sembuh. Agar ketika mereka membutuhkan doa dari kami, Tuhan, mereka boleh merasakan jamahan yang dikerjakan oleh Roh Allah. Karena sebabnya Bapa yang baik, putuslah setiap kehidupan kami, untuk kami boleh mencari berkat dan boleh menjadi perpanjangan lidahmu bagi orang-orang yang belum mendengar tentang Engkau, Tuhan. Meteraikan kebenaran firman. Kami percaya firman-Mu itu ketika kami dengar bukan untuk kami melupakan, tapi ketika kami dengar kebenaran firman-Mu untuk kami lakukan. Sebabnya Bapa yang baik, biar apa yang kami dengar pada malam hari ini akan terus menguatkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan. Untuk syukur dari kebenaran firman-Mu, kami akan memberikan korban persembahan. Setiap korban persembahan kami, setiap persepuluhan kami, Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Kami percaya Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kami. Setiap pekerjaan usaha mata pencarian kami diberkati oleh Tuhan. Kami memberi dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saatnya kita membawa korban persembahan kita. Untuk persembahan yang akan dibawa ke depan, itu mulai dari sebelah kiri saya, kemudian disusul bagian tengah, dan yang paling terakhir sebelah kanan saya.
kekuatan-Mu dalam ibadah raya kami malam hari ini ya Tuhan. Kami percaya kehadiran kami semua tidak sia-sia, tetapi kami percaya dengan iman kami pulang, kami akan membawa berkat ibadah menjadi bagian milik setiap kami jemaat Tuhan. Bapa di sorga, di akhir ibadah kami mengangkat tangan dan hati kami terus membawa bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan tolong berkati Indonesia, Tuhan tolong pulihkan Indonesia. Kami percaya dari Sabang sampai Merauke, kami percaya negara kami ada di hati Tuhan, ada di pemandangan Tuhan, yang terus menjadi doa kami. Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan-Mu, berkat-berkat terbaik dari surga Tuhan karuniakan, terlebih berkat keselamatan Tuhan curahkan bagi bangsa kami. Kami berdoa bagi daerah kami ya Tuhan. Sulawesi Tengah diberkati oleh Tuhan, Kabupaten Morowali diberkati oleh Tuhan, Kota Pungku diberkati oleh Tuhan, suku asli Pungku dan Tombelala diberkati oleh Tuhan. Kami percaya firman-Mu mengatakan kami dibawa jauh datang di tempat ini untuk kami menjadi saksi-Mu, sehingga setiap tanah yang diinjak oleh telapak kaki kami akan menjadi milik kami, dan kami kembalikan semuanya bagi Engkau, sehingga Pungku dan Tombelala dimenangkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Memberkati seluruh jemaat Cornerstone, dari anak sekolah minggu sampai kepada orang tua kami yang lanjut usia. Tidak ada yang Tuhan lewatkan, semua dalam keberkatan Tuhan. Dijaga seperti biji mata Tuhan, dilindungi dengan kuat kuasa Roh Kudus, dinaungi dengan pagar perlindungan Allah yang maha tinggi, menjadi bagian milik semua jemaat Tuhan. Bahkan setiap kami yang sudah hadir malam ini, kami percaya keberkatan ilahi menjadi bagian milik kami. Setiap kami yang sudah berkorban dikembalikan berkat yang dari sorga, amat terlebih berkat firman yang telah kami terima. Biar itu kami boleh lakukan dalam hidup kami. Kami percaya kuasa-Mu memampukan kami untuk menghidupi setiap kebenaran firman-Mu. Hamba memberkati, menyerahkan aktivitas jemaat Tuhan di sepanjang minggu yang berjalan ini, dalam setiap usaha, pekerjaan, mata pencarian, dalam studi, pendidikan, tugas, tanggung jawab, dan pelayanan. Apa saja yang dikerjakan oleh kedua belah tangan umat-umat-Mu di sepanjang minggu ini, Tuhan tolong campur tangan dan buat berhasil dalam nama Yesus. Kami percaya orang yang takut akan Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Dan kami berdoa, hamba berdoa biar semua jemaat yang hadir malam ini diberkati untuk menjadi berkat. Kami percaya ya Tuhan, setiap yang sakit, yang lemah, yang bimbang, yang susah, yang berduka cita, yang berbeban berat, sudah disembuhkan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan dalam nama Yesus. Dan kami percaya kuasa ibadah menjadi bagian milik kami. Kami pulang membawa sukacita yang baru, iman kami dikuatkan. Seluruh jemaat Cornerstone bertumbuh makin hari makin serupa dengan Tuhan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Biar kami semua terus hidup bagi Engkau dan kerajaan-Mu. Terimalah sembah syukur kami, ibadah kami malam hari ini. Biarlah kiranya menjadi ibadah yang menyukakan hati Tuhan. Akhirnya seluruh jemaat Tuhan, mari tadahkan kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat. Pulanglah dan jadilah pelaku firman. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan akhirnya damai sejahtera Allah itu yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dalam anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus. Berkat Bapa Abraham, berkat Ishak, berkat Israel di dalam nama Yesus menjadi bagian milik kita semua yang hadir mulai saat malam ini sampai Maranatha Yesus datang pada hari yang kedua. Kami tamatkan ibadah kami malam ini dan kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan bersama saya.